Nah, ini masih khotbah topikal juga ya. Saya ingin respon Bapak Ibu sekalian. Kita harus banyak more practice ya. Umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, bersyukur kepada Allah di dalam anugerah kebaikan dan cintanya. Dia mengasihi dan memberkati kita secara luar biasa. Kembali bersama dengan saya, Pastor Dr. Hanas THD, dalam program Reministry, kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Bisnis yang sukses semestinya tidak selalu mencari keuntungan finansial semata, namun juga benefit moral. Baik itu berupa kebaikan, keadilan, kebenaran, dan keteladanan. Karena bisnis yang sesungguhnya itu memberi keuntungan bagi pelaku bisnis itu sendiri dan juga memberi dampak positif bagi orang lain. Saat ini kita akan belajar bersama tentang prinsip sukses berbisnis menurut standar Tuhan. Umat Allah ini berkati Tuhan, dalam waktu 15 tahun perusahaan Enron itu berkembang dari nol menuju perusahaan terbesar nomor 7 di Amerika dengan 20.000 pekerja di 40 negara dengan pendapatan 101 miliar dolar Amerika di tahun 2000. Majalah Fortune menempatkan Enron sebagai perusahaan paling inovatif di Amerika selama 6 tahun berturut-turut. Tetapi di balik kesuksesan perusahaan ini tersembunyi kebohongan, di antaranya perjanjian yang tidak jujur dan menyembunyikan hutang dalam laporan keuangan. Akhirnya kebohongan ini terbongkar dan para investor serta kreditor menarik diri sehingga perusahaan ini menjadi bangkrut. Skandal ini terpampang besar di halaman-halaman utama surat kabar karena pengaruhnya itu tidak hanya di dunia ekonomi namun juga dalam dunia politik. Keterlibatan Enron dalam bisnis dengan beberapa pemerintah negara lain membawa dampak yang luas. Dari ruang kerja yang mewah, para eksekutif Enron ini mendekam di penjara karena meremehkan arti integritas dalam kehidupan mereka. Yang lebih utama karena mengabaikan prinsip sukses berbisnis menurut standar Tuhan. Itulah sebabnya integritas menjadi hal utama yang menjadi credit point untuk melakukan bisnis. Bagaimana cara agar bisa sukses di dunia usaha atau di dunia bisnis menurut standar Tuhan? Ada 7 langkah utama yang perlu kita perhatikan sebagai orang percaya. Yang pertama, bermitra dengan Allah. Pengkhotbah 4 ayat 9 menyatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Yang penting adalah bermitra dengan Allah dalam pekerjaan Anda. Seseorang mengatakan, bila Allah adalah mitra Anda, buat besar. Bermitra dengan Allah berarti mengajak campur tangan Tuhan terjadi dalam pekerjaan kita. Berdoa dan mencari kehendaknya dalam membuat rencana dan melakukan tugas-tugas kita sehari-hari dengan baik. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kita dapat bermitra dengan Allah. Karena Allah adalah penolong kekuatan kita untuk mencapai sukses. Anda dapat bermitra dengan orang-orang yang satu visi, yang memiliki nilai yang sama, orang-orang yang telah terbukti menghasilkan sesuatu. Ada banyak keuntungan yang bisa kita dapat ketika kita bermitra dengan orang lain. Yang pertama adalah meningkatkan sinergi. Kita menjadi efisien, menjadi produktif sebagaimana dijelaskan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9.
Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kedua, memberi kuasa kesehatian sebagaimana dijelaskan dalam Kejadian 11 ayat yang ke-6, kata Tuhan. Lihatlah, mereka ini satu bangsa dan mereka semua memakai bahasa yang sama, dan ini hanyalah permulaan dari apa yang dapat mereka lakukan. Mulai saat ini, tidak ada lagi rencana mereka yang tidak mungkin terlaksana. Yang ketiga, menambah kreativitas, hikmat, inovasi, dan terobosan-terobosan. Yohanes 14 ayat 12 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Allah adalah mitra Anda. Itulah sebabnya, buatlah rencana-rencana yang besar. Umat Allah yang diberkati Tuhan, prinsip sukses berbisnis menurut standar Tuhan dimulai dengan bermitra dengan Allah. Yang kedua, menjaga serius integritas. Amsal 2 ayat yang ke-7 berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Teks tersebut paralel juga dengan Mazmur 78 ayat 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketusuran hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dalam terjemahan NIV bertuliskan, And David served them with integrity of heart, with skillful hands he lead them. Alkitab menulis bahwa Daud menggembalakan atau memimpin rakyatnya dengan integritas. Integritas pada intinya adalah keutuhan. Tetapi kata ini juga mencakup sesuatu yang lebih luas, yaitu kejujuran, ketulusan dapat dipercaya, keutuhan antara tindakan dan perkataan, konsistensi, tanggung jawab, kesetiaan, dan disiplin. Integritas adalah apa yang Anda lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Integritas tidak bertoleransi, tidak membenarkan untuk melakukan hal-hal yang salah. Kita tidak dapat mengatakan bahwa seseorang mempunyai 75% atau 95% integritas. Yang ada hanya 100%. Hanya ada satu pilihan, apakah ia memiliki integritas atau tidak. Tidak ada jalan tengah atau di antaranya. Itulah sebabnya kita harus menjaga serius integritas. Integritas merupakan kunci sukses karena integritas menciptakan kepercayaan dan kepercayaan meluaskan bisnis, pengaruh atau kepemimpinan kita. Bagaimanapun juga, Anda, saya harus berintegritas. Itu sebabnya fokuskan hidup kita untuk membangun karakter dan kemurnian, bukan pada sukses atau prestasi semata. Billy Graham berkata, ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Ketika kesehatan hilang, sesuatu telah hilang. Ketika karakter hilang, semuanya telah hilang. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali bahwa prinsip sukses berbisnis menurut standar Tuhan dimulai dengan bermitra dengan Allah, kemudian menjaga serius integritas, maka yang ketiga meraih keunggulan sejati. Amsal 22 ayat 29 menyatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Teks tersebut paralel juga dengan Daniel 5 ayat 12. Karena pada orang itu terdapat roh yang besar, yang luar biasa, roh yang memiliki pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan diberitahukan maknanya. Keunggulan sejati adalah kecakapan yang juga terlihat melalui diri Daniel.
Dalam Daniel 12 dituliskan tentang Daniel sebagai seseorang dengan roh yang luar biasa, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut an excellent spirit. Martin Luther King Junior berkata pada Oktober 1967, bila bagian Anda ternyata menjadi penyapu jalanan, sapulah jalanan dengan sedemikian baik, sehingga seluruh penghuni surga dan bumi akan berdiam sejenak dan berkata, ia hidup sebagai penyapu jalanan yang luar biasa. Ia melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu artinya, raihlah atau upayakan menjadi manusia yang memiliki keunggulan sejati, bukan pura-pura atau palsu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali. Prinsip sukses berbisnis dalam standar Tuhan dimulai dengan bermitra dengan Allah, menjaga serius integritas, meraih keunggulan sejati, kemudian yang keempat adalah bekerja dengan rajin. Pengkhotbah 9 ayat 10 menyatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Teks tersebut paralel dengan Amsal 13 ayat 4. Hai si pemalas, penuh dengan keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Selanjutnya perhatikan apa dinyatakan dalam Amsal 12 ayat 24. Malas. Beberapa tanda kemalasan antara lain, pertama, bila meja atau rumah Anda berantakan. Yang kedua, bila persiapan khotbah Anda dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, bila Anda pelayanan tidak persiapan. Yang keempat, bila terlambat masuk kerja atau terlambat bertemu orang sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang kelima, bila terlalu terburu-buru berangkat ke kantor, tidak ada waktu untuk makan pagi atau mengantar anak sekolah. Tetapi setiba di tempat kerja membuang-buang waktu bermain dengan internet. Yang keenam, bila bekerja sekedar saja tanpa kesungguhan. Yang ketujuh, bila malas menghafal ayat firman Tuhan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, itu sebabnya tanda-tanda malas itu semestinya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Berhati-hatilah dengan kemalasan, karena kemalasan itu mengakibatkan kepatalan. Setidaknya ada 4 kepatalan. Yang pertama, kemalasan itu membawa kemiskinan. Kemalasan itu memalukan. Kemalasan itu menjengkelkan orang yang mempekerjakan. Kemalasan itu membawa
kehancuran. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali bahwa prinsip sukses berbisnis menurut standar Tuhan dimulai dengan bermitra dengan Allah, kemudian menjaga serius integritas, meraih keunggulan sejati, bekerja dengan rajin, maka yang kelima yang harus diperhatikan adalah berkomitmen menjaga keseimbangan. Gambaran wanita yang bijak atau seimbang itu dijelaskan di dalam Amsal. Wanita ini menggambarkan seseorang yang dapat mengatur hidupnya dengan prioritas yang benar, menangani semua satu persatu dan menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik di keluarga, pekerjaan, kerohanian, bahkan pelayanan masyarakat. Tidak ada kesan bahwa wanita ini mengalami stres, frustasi, maupun berantakan. Wanita ini mendapat pujian dari suaminya dan anak-anaknya menyebut bahwa pekerja keras, tuan yang baik, dan memperhatikan orang yang lemah. Wanita atau perempuan ini dipuji-puji di depan pintu gerbang karena apa yang dikerjakannya. Menarik sekali. Keseimbangan bukanlah mengikuti sebuah daftar urutan prioritas dengan kaku, melainkan lebih seperti permainan sirkus yang memutar atau bermain dengan beberapa bola sekaligus di tangannya. Hal ini perlu latihan dan kemauan. Kita perlu tahu bola apa yang ada di tangan kita saat ini yang perlu mendapat perhatian khusus untuk beberapa lama. Contohnya bila anak-anak masih kecil membutuhkan perhatian lebih banyak daripada waktu mereka sudah duduk di bangku kuliah. Mereka tidak mudah meraih keseimbangan, tetapi kita perlu mengusahakannya. Minta hikmat dari Allah untuk mengerti masa dan waktu. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian kita di saat-saat tertentu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, bagian yang keenam adalah mengambil waktu beristirahat. Tuhan sendiri sebagai pencipta menyatakan bahwa Sabat atau beristirahat itu penting karena Tuhan berhenti dari penciptaan atas langit dan bumi dengan segala isinya sehingga mengambil Sabat. Kejadian 2 ayat 2 berkata, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Pada hari itu berhentilah ia dari segala pekerjaan penciptaan yang dibuatnya itu. Tuhan menjadi contoh untuk Sabat. Itulah sebabnya ia juga memerintahkan kepada manusia untuk ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat yang ke-8. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Keluaran 20 ayat 9. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediaman. Keluaran 20 ayat 10. Selanjutnya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 11. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Itulah sebabnya kita sebagai orang percaya juga harus mengambil waktu Sabat, yaitu waktu beristirahat. Tuhan memerintahkan Sabat atau istirahat. Ia sendiri memberikan teladan dengan berhenti bekerja menciptakan dunia di hari ke-7. Dibutuhkan iman untuk bisa beristirahat dan tidak khawatir tentang hal-hal yang belum selesai atau tekanan dari rekan kerja yang tidak pernah beristirahat.
namun banyak manfaat yang kita dapatkan dari Sabat. Sabat memberi waktu bagi kita untuk berpikir, merefleksikan diri, fokus pada hubungan kita pada Allah, dan mengalami pembaharuan. Tanpa Sabat, kita dapat terjebak dalam kedangkalan. Sibuk tetapi tanpa pencapaian yang maksimal. Jadi izinkan Yesus membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita dan beristirahatlah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali dalam pelajaran ini kita sebagai orang percaya diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa prinsip sukses berbisnis menurut standar Tuhan itu harus dimulai dengan bermitra dengan Allah, kemudian menjaga serius integritas, meraih keunggulan sejati, bekerja dengan rajin, berkomitmen menjaga keseimbangan, mengambil waktu beristirahat, dan diakhiri atau yang merupakan bagian yang ketujuh adalah memberi sebanyak-banyaknya. Lukas 6 ayat 38 menyatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. John Wesley pernah berkata, dapatkan sebanyak Anda bisa, tanpa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Simpan sebanyak yang Anda bisa. Potong pengeluaran yang tidak perlu. Beri sebanyak yang Anda bisa. Simpan harta kekal di sorga. Prinsip ini berlaku dalam kehidupan orang-orang yang sukses. Seorang anak bernama William pergi untuk mencari kehidupan ataupun juga nafkah saat ia berusia 16 tahun. Semua barang miliknya saat itu dibungkus dalam satu kain dan ditentengnya. Tidak ada koper ataupun barang berharga lain yang dia miliki. Dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang kapten kapal dan William bercerita keahliannya adalah membuat sabun dan lilin. Kapten tua itu berlutut dan berdoa untuk William serta memberi nasihat. Seseorang akan menjadi pembuat sabun yang ternama di New York. Bisa jadi itu kamu atau orang lain. Jadilah orang yang baik. Berikan hatimu untuk Kristus. Beri pada Tuhan apa yang menjadi miliknya dan buatlah sabun dengan jujur. Dan saya percaya kamu akan menjadi orang yang makmur dan kaya. Saat tiba di kota, William mengingat apa yang dikatakan sang kapten. William pergi ke gereja, dari $1 penghasilan pertamanya, ia berikan 10% untuk Allah. Waktu berjalan, lama-kelamaan menjadi pemilik satu-satunya bisnis tersebut. Bisnisnya berkembang, ia memberikan 2/10, 3/10, 4/10, bahkan 5/10. Dan akhirnya ia memberikan seluruh penghasilan. Ini adalah cerita dari William Colgate yang telah memberikan jutaan dolar untuk pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya kita juga harus belajar memberikan sebanyak-banyaknya. Umat Allah yang diberkati Tuhan. Kalau Yusuf bisa berhasil seperti yang dinyatakan dalam Kejadian 39 ayat yang ketiga. Firman Tuhan menyatakan, Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka kita juga bisa sukses menurut standar Allah dengan melakukan 7 cara. Yang pertama, bermitra dengan Allah, menjaga serius integritas, meraih keunggulan sejati, bekerja dengan rajin, berkomitmen menjaga keseimbangan, mengambil waktu beristirahat, memberikan sebanyak-banyaknya. Saya percaya pembelajaran firman Tuhan hari ini akan membuat kita diberkati. Salam sukses dalam dunia bisnis, pelayanan, keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Ya, jadi ini khotbah semacam khotbah pengajaran, masih topikal ya, masih topikal.
Eh, judulnya apa? Judulnya apa, teman-teman? Prinsip sukses berbisnis menurut standar Tuhan. Ya. Nah, introduction-nya tadi bicara tentang perusahaan Enron ya, yang kurang berintegritas. Padahal integritas itu menjadi credit point dalam bisnis. Nah, prinsip utamanya sebenarnya apa tuh? Sukses itu ada 7 hal. Pertama, bermitra dengan Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga serius integritas. Ketiga, meraih keunggulan sejati. Keempat, bekerja dengan rajin. Kelima, berkomitmen menjaga keseimbangan. Ya. Keenam, mengambil waktu istirahat. Ketujuh, memberikan sebanyak-banyaknya. Nah, sebenarnya khotbah ini bisa dijadikan tiga judul khotbah. Ya. Cuma karena ini sifatnya pengajaran, maka saya menyampaikannya satu kali. Jangan lupa, ada standar sukses berbisnis menurut Allah. 7. Bermitra dengan Allah, menjaga serius integritas, meraih keunggulan sejati, bekerja dengan rajin, berkomitmen menjaga keseimbangan, mengambil waktu beristirahat, memberikan sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin Bapak Ibu berkata sama saya begini, Pastor Hanas, tadi khotbahnya enggak di depan orang ya? Enggak, ada orang kelihatannya. Nah, saya juga mau tunjukkan supaya Bapak Ibu sekalian confidence, percaya diri bahwa khotbah ini sesuatu yang possible, sesuatu yang sangat mungkin. Nah, saya mau nyampaikan model khotbah. Sekarang model khotbahnya model khotbah tekstual ya. Baik. Ini judulnya Miracle in Crisis. Ya. Dalam satu ibadah raya ini ya. Ini khotbah, contoh khotbah tekstual sekarang ya. Coach. Perhatikan khotbah tekstual ini ya. Ini sangat mudah diingat ya. Sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang berdosa diampuni dipulihkan. Ini dalam kebaktian ibadah raya ya. Di gereja yang Kami menjadi pengagum Yahweh. bicaralah kami siap. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Silakan duduk. Ya, salam semuanya. Terima kasih Bu Pendeta Luce. Dan kami saya bawa keluarga saya, dewan teman baik yang memberikan kepada saya dan ada kedua ya, dan bisa sangat kuat. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, umat Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus maksud saya. Endemi COVID-19 masih menyisakan berbagai kesusahan dan kesulitan. Itu sebabnya tidak berlebihan kalau kita sebut bahwa kita sedang masih ada di tengah-tengah krisis yang luar biasa. Nah, kita sudah kewalahan menangani krisis COVID-19 ini. Itu sebabnya kita butuh yang namanya kuasa supranatural yang disebut dengan miracle, mujizat. Kita butuh mujizat di tengah-tengah krisis. Sekalipun kita sudah sebutlah ada dalam situasi kondisi endemi. Untuk menghadapi situasi kondisi ini, what to do next? Apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan? Mari kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Teks ini menjelaskan bagaimana seorang janda istri hamba Tuhan yang mengalami krisis begitu dahsyat. Suami meninggal dunia, utang sangat banyak, dan anak nyaris dijadikan budak. Namun janda tersebut tertolong karena mujizat Tuhan atau mujizat dari Yahweh itu sendiri. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, hambamu suamiku sudah mati dan engkau mengetahui bahwa hambamu itu takut akan Yahweh, tetapi penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Dan Elisa berkata kepadanya, apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang engkau miliki. PhD dalam program Reministry kita di rumah. Lalu ia berkata, hambamu ini tidak memiliki sesuatu pun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana untukmu sendiri dari luar dan tetangga-tetanggamu bejana-bejana kosong. Jangan terlalu sedikit jumlahnya, dan kalau harus masuk, menutup pintu. Setelah kamu dan anak-anakmu masuk, lalu harus menuangkannya ke dalam semua bejana itu. Dan engkau harus menyisihkan bejana-bejana yang sudah penuh. Dan dia meninggalkannya dan menutup pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Mereka membawa bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Lalu terjadilah ketika bejana-bejana itu sudah penuh, dia berkata kepada anaknya, berikan bejana lain kepadaku. Dan seorang anak berkata kepada ibunya, tidak ada lagi bejana lain, dan minyak itu berhenti mengalir. Dan dia datang serta memberitahukan kepada abdi Elohim. Dan Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan kamu serta anak-anak akan hidup dari sisanya. Umat Tuhan yang diberkati, menarik sekali. Kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7 ini menjelaskan banyak krisis, multi krisis. Ratusan nabi Tuhan dibunuh oleh Isabel dan tinggal 100 nabi Tuhan yang tersisa untuk diselamatkan. Itu the first crisis. The second crisis, seorang nabi Tuhan telah meninggal dunia dan meninggalkan hutang yang tak terbayarkan. Sehubungan dengan kebutuhan finansial 100 nabi Tuhan yang dipelihara tersebut.
Dan menurut kitab Targum Yahudi, terjemahan dan tafsiran sebagian dari Perjanjian Lama, nabi yang dimaksudkan tersebut, nabi yang meninggal itu adalah Obadja. Pertanyaannya sekarang, who is Obadja? Siapa itu Obadja? Obadja adalah pegawai Ahab, 1 Raja-Raja 18 ayat yang keempat. Who is Ahab? Ahab adalah raja Israel yang jahat. 1 Raja-Raja 16 ayat 30. Penyembah Baal dan menikahi Jezebel. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 32. Bahkan menimbulkan sakit hati Tuhan melebihi semua raja-raja Israel yang mendahului. 1 Raja-Raja 16 ayat 33. Jadi saya ulang supaya bisa mudah dimengerti. Nabi Tuhan yang bernama Obadja ini menyembunyikan 100 nabi Tuhan yang semestinya dibunuh oleh Jezebel, pemimpin nabiah palsu atau nabiah Baal. Nah, Obadja ini bekerja, big boss-nya namanya adalah Ahab. Ahab adalah suami Jezebel. Jadi Jezebel punya suami bernama Ahab. Ahab punya istri bernama Jezebel. Obadja bekerja pada Ahab yang adalah suami Jezebel. Jezebel adalah orang yang sudah membunuh ratusan nabi Tuhan. Tinggal 100 nabi Tuhan yang tersisa untuk disembunyikan agar Israel tetap memiliki nabi. Nah, ini menarik. Di tengah-tengah situasi duka karena meninggal suaminya, seorang hamba Tuhan mengakibatkan istri janda ini bukan hanya kehilangan suaminya, tetapi kedua putranya akan dijadikan budak sebagai konsekuensi dari perbuatan baik hamba Tuhan yang bernama Obadja karena sudah menyembunyikan 100 nabi. Di dalam 2 gua 50. Itu harus dikasih makan. Dan Obadja bukan orang yang kaya tapi memiliki hati untuk menolong umat. Itu sebabnya dia kasih makan. Pendek cerita, utang belum terbayar, tapi dia sudah meninggal. Jadi istri pendeta berhutang karena pekerjaan Tuhan. Itu bahasa negatifnya. Tapi bahasa positifnya mungkin bisa dikatakan dalam teksnya apa? Janda yang dipermuliakan Tuhan. Walaupun tema kita saat ini adalah miracle in crisis. Perhatikan baik-baik. Kita mungkin datang dengan kesesakan, penderitaan, tekanan, sakit, penyakit, masalah rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi dipastikan kamu tidak mengalami case yang sama. Pergumulan, kesesakan, penderitaan, tekanan yang kamu alami dibandingkan dengan janda ini pasti tidak sama. Pasti tidak sebanding. Pasti lebih rendah. Pasti lebih kecil. Pasti dan pasti tidak bisa. Mengapa? Karena janda itu suaminya hamba Tuhan. Suaminya hamba Tuhan meninggal, baru saja meninggal. Kuburan belum kering. Dan orang dalam perjalanan mungkin masih bersama-sama dengan dia. Dan di rumah sudah datang bodyguard untuk mengambil kedua putranya dijadikan budak. Sebagai bayaran yang setimpal
atas hutang yang sudah menjadi milik atau tanggung jawab Obadya hamba. Umat Tuhan yang diberkati. Miracle in crisis. Mujizat di tengah krisis. Masih ada mujizat. Masih ada kuasa supra. Masih ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, lakukan bagi kita. Ketika kita sudah mentok ke kanan, mentok ke kiri, masih ada pertolongan dari Tuhan. Ya. Pertanyaannya, gimana nih caranya supaya saya mengalami breakthrough gitu? Dengar khotbah ini enak sih ya. Para pengusaha yang punya hutang, dengarkan baik-baik. Tidak bermasuk diskualifikasi. Tapi kalau janda mengalami mujizat, kita yang sama percaya pada Yesus Kristus. Yosua Masih Yahweh, maka juga mengalami. Yang pertama, come to the right person. Datang pada pribadi yang tepat. Perhatikan 2 Raja 4 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil bersekutu, hambamu suamiku itu sudah mati dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Yahweh, takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anak menjadi budak. Jawab Elisa kepada, apakah yang dapat berbuat? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini, perhatikan, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Perhatikan, kecuali sebuah guli-guli berisi seorang janda yang punya anak tidak akan pernah menjual dengan mata uang apapun. Putranya. Entah itu dengan rupiah, entah itu dengan dolar, atau dengan. Kenapa? Bagi seorang setelah suaminya meninggal, maka anaknya adalah segala-galanya. Apalagi anaknya secara fisikal sudah dewasa. Kedua putranya tentu menjadi kebanggaan dan sukacita yang luar biasa. Kedua putranya menjadi harapan, menjadi tumpuan untuk masa depan hari-hari yang dilewati karena suami. Kedua putranya menjadi tempat perlindungan yang memberi rasa aman. Tetapi di sisi yang lain, kedua putranya siap atau diakui oleh orang sedang datang mengaku. Dalam penelitian dengan asisten rumah tangga di zaman sekarang. Asisten rumah tangga di zaman sekarang belum kerja sudah tanya. How much? Payroll-nya every month berapa? Gitu. Dan asisten rumah tangga zaman sekarang keren. Sebabnya asisten rumah tangga, maaf kata, banyak disenangi majikannya kadang-kala lebih keren daripada dia. Ya segini. Umat Tuhan yang diberkati. Dalam perjanjian lama yang disebutkan itu dikuasai, dikendalikan, dikontrol, dimiliki, tidak dinilai sebagai manusia, tetapi sebagai sesuatu yang menjadi hak. Itu sebabnya seorang hamba, orang Jawa bilang meski sangat memberi hati.
Who is janda? Siapa janda ini? Kalau Anda cek dalam 2 Raja 4 ayat 1, adalah pribadi yang berasal dari keluarga yang takut akan 2 Raja 4 ayat yang kedua berkata, janda ini adalah pribadi yang come to the right person. Datang kepada pribadi. Siapa pribadi yang tepat? Tengah-tengah struggle masalah konflik yang begitu hebat ini. Apa itu? Yang pertama, umat Tuhan yang diberkati, perhatikan baik-baik. Apa yang menyebabkan janda bisa datang kepada dia pribadi dari keluarga yang takut akan Tuhan dan yang takut Tuhan itu cukup jadi khotbah ini agak nyerempet-nyerempet. Tapi saya tidak konfirmasi dengan pendeta Muslim yang saya sampaikan. Jadi saya berharap saja dari bahasa simpelnya begini. Banyak orang berjemaat di local church. Poin atau yang sama-sama? Banyak orang berjemaat di local church, tapi tidak pernah merasa memiliki gembala. Kalau begitu dia jadi apa? GKKJ. Gereja keliling-keliling Jakarta. Umat Tuhan yang diberkati. Perhatikan lebih bang, perhatikan baik-baik. Janda ini sebenarnya lebih mudah datang menyerahkan atau berbicara tentang case-nya kepada Ahab atau Isabel. Dengan demikian, close case. Masalahnya selesai. Bukan hanya hutang terbayar, tapi mungkin akan dapat penghargaan dari Isabel. Kenapa? Karena memang Isabel lagi cari-cari semua Tuhan Israel harus. Tapi perhatikan Tuhan. Janda ini tidak mungkin datang kepada Elisa yang adalah gembalanya kalau tidak takut Tuhan dan ada hubungan yang kuat antara sebutlah pastornya yang bernama Elisa dan jemaatnya yang adalah janda. Itu sebabnya Anda tidak bisa dilayani dengan baik oleh gembala atau pemimpin rohani kalau tidak punya rasa dimiliki. Dan mungkin Anda berjemaat di tempat ini sudah lama, tapi Anda tidak merasakan pelayanan pastoral yang begitu menggigit, yang begitu kuat, yang begitu tajam, yang begitu harmoni, yang begitu nikmat, yang begitu luar biasa. Kenapa? Orang yang bergereja hanya bisa dilayani dengan baik. Bahasa keren. Artinya menjadi menjadi anggota berkomitmen
mengambil satu keputusan yang cepat. Sehingga pelayanan ini bisa dilakukan dengan janda tidak akan pernah datang kepada Elisa. Kalau janda tidak merasa bahwa Elisa adalah musuh, umat Tuhan yang diberkati, tentu ketika janda tidak datang kepada Elisa, maka Elisa akan membuat janda ini untuk dekat dan dekat di hatinya. Umat Tuhan melarang orang berharap. Itu sebabnya Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan napas dan sebagai apapun. God to the right person adalah bukti kuat dari janji. Tidak datang kepada Isabel jalan pintas keluar dari Yesus. Firman Tuhan mewajibkan orang percaya berharap hanya kepada manusia. Perhatikan pernyataan Bani Korah atau putra Korah yang menyatakan 3 kalimat yang sama dalam 3 nats 2 pasal. Mazmur 42 ayat 6 dan 12, pasal 43 ayat 1. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepada Allah. Tuhanlah yang menjamin jika kita datang kepadanya akan mengalami kelegaan atau kemenangan. Matius 11 ayat 4 berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kata kelegaan, ana paulus, merupakan kata kerja future indikatif orang pertama. Artinya, aku Yesus, pasti dan tidak bisa tidak. Kelegaan itu bukan janji manusia. Kelegaan itu janji. Aku tidak bisa tidak. Aku pasti. COVID-19 juga. Pelayanan pastoral harus jalan. Tidak bisa tidak. Doa-doa harus dilakukan kembali. Ibadah di rumah-rumah juga mulai dikerjakan. Bible study harus dilakukan. Semua aktivitas secara perlahan-lahan dengan tetap memperhatikan protokol harus. Baik. Betul, Anda bisa datang kepada Tuhan langsung. Anda butuh pemimpin rohani. Anda butuh. Anda butuh. Ayo, setuju. Pada yang kedua, to the right place. Lakukan saran dengan. Jadi bukan hanya datang nih. Merespon worship. Dengarkan firman Tuhan. Hey. Selanjutnya. Ya. Yang kedua. Right. Lakukan saran.
2 Raja Raja 4, ayat 3-5 berkata. Lalu berkatalah Elis, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu korban minyak ke dalam segala bejana mana yang perlu. Angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Sedang dia kudus. Kita kalau tapi ada masalah, sorry ya, yang udah berat, masalah bisnis yang udah berat, masalah kesehatan yang sudah berat, semua apa berat dalam kondisi yang apa kredit akan kepada yang ada harapkan kira-kira apa? Halo, help me pastor, help me. Doa udah terlalu banyak, puasa juga udah, pelayanan juga udah, semua udah. Sekarang tinggal pastor, tolong saya. Gua udah kagak butuh lagi pastor doa. Gua udah kagak butuh lagi yang namanya nasihat. Gua udah kagak butuh apa-apa lagi, semuanya udah sudah cukup. Halo, maka dikasih Tuhan apa kabar? Kira-kira begitu? Betul enggak? Saya bertanya kepala 8 tahun. 8 tahun. Ketika jemaat bicara, bukan hanya doakan. Bagus sekarang. Ketika jemaat mengalami masa rumah tangga, bukan hanya didengarkan, tapi diaturkan. Ketika jemaat mengalami kesehatan, bukan hanya didoakan, tapi di dokter diberikan. Tapi kalau Anda perhatikan 2 Raja 4 ayat 3 sampai dengan 5. Pendeta Elisa tidak buat mujizat. Pendeta Elisa tidak beri pertolongan. Pendeta Elisa tidak buat sesuatu. Padahal sudah come to the right person. Step kedua, do the right thing. Lakukan saran dengan kenapa ya? Tuhan menginginkan kita punya pengalaman pribadi. Kekristenan, iman itu bukan apa kata orang. Bukan apa yang dialami suami, istri, anak, tangga saya. Tapi hubungan saya pribadi. Itu sebabnya janda ini tidak mengalami mujizat karena saya. Tapi janda ini mengalami pengalaman pribadi. Apapun kata orang tentang Yesus, kau tidak perlu. Sebab engkau sudah punya konsep pemahaman keyakinan yang kuat tentang Yesus. Kenapa? Karena kamu berpengalaman dengan Yesus.
Ada dua syarat utama yang harus dilakukan, dan dua-duanya. Pertama, living by heart. Artinya hidup dengan humble. Di janda sebenarnya lagi susah. Sekarang saya tidak ada dapat lagi nangis. Air mata bomba. Antara dan air mata. Kenapa? Maka lagi suara tunggal. Tambah lagi yang abrek-abrek bodyguard tidak datang. Siap mengambil kedua putranya akan berangkat. Janda dengar. Dengar. Minta bejana. Enggak. Susah ini. Lagi susah. Apalagi perempuan. Wajar disayang, dan wajar dideketi, wajar diperhatiin. Inilah masanya bagi janda untuk dapatkan belas kasih. Janda! Minta bejana kepada tetangga dalam jumlah yang cukup banyak. Jangan sedikit. Orang susah kok lumayan cerita. Dikotbahin, khotbahnya keras. Terjadi gimana sedikit tersinggung. Halo. Kalau pengkhotbahnya keras, tajam, nggak datang. Tapi kalau pengkhotbahnya melo-melo, senengin, bikin Anda seneng, datang rame. Jadi gereja kumpulannya orang rame-rame, bukan kumpulan orang yang melakukan. Dan tidak bisa keluar dari kemiskinan. Orang lain hanya bisa berbicara tentang kita. Simpati, empati, it's okay. Tapi tidak mau berdiri. Jangan harap pertolongan dari orang lain. Baik. Kata mertua saya yang sudah meninggal. Orang Chinese yang ada di Indonesia itu sebenarnya kere hinam papa pelaku. Kok bisa begitu? Iya. Karena merantau dari Tiongkok. Untuk makan di sana susah. Maka datang ke Indonesia. Dan ketika sampai di Indonesia, dapatkan kesempatan untuk mencari uang. Makanya orang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia bekerja sebelum matahari terbit sudah bekerja. Setelah matahari terbenam, tidak buru-buru buka tutup. Artinya apa, saudara? Ini sebabnya jangan iri kepada beberapa etnis Tionghoa yang ada di negeri secara finansial. Kenapa, saudara? Dan saya tinggal di daerah, saya lihat orang daerah
banyak ngobrol, lambat kerja. Siapa? Rata-rata perantau sukses di mana-mana. Penduduk asli dikejar. Khotbah ini bukan provokasi. Tapi dengarkan orang teman. Balik pulang ke kamu. Kalau kamu tidak bisa berhasil di Kelapa Gading ini. Kenapa saya katakan demikian? Sebab di sana tidak akan tahu. Hari ini datang dari Tapanuli hanya bersama dengan para tamu yang sampai di terminal jadi kondektur, mulai bergerak jadi supir bayangan atau supir liar sementara apalah. Yasim mulai bawa mobil, kemudian mulai kredit mobil, kemudian mulai punya mobil, kemudian jual mobil. Beri kemuliaan buat Allah. Kenapa saudara? Yang kedua, hidup dengan, saya bayangkan hamba itu ini saya istri jam 7:05 alias setengah gila. Kita perlu tahu yang namanya bencana susah diangkat dengan satu tangan bersama-sama. Sementara buli-buli itu kecil dan kita bilang hanya berisi beberapa tetes. Saudara-saudara, ini janda sudah pergi kepada tetangga dalam suasana duka bencana yang banyak. Diperintahnya kisah ini. Janda dan kedua putra kita. Sekarang kamu minta bicara kepada tetangga dalam budaya yang cukup. Sesudah itu masukkan bejana itu maksud saya ke dalam pintu, tutup pintu. Setelah itu tuang sebuah bungkus yang beberapa tetes minyak ke dalam. Ini yang namanya sebagian orang bekerja dan Amsal 10 ayat yang 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan rajin membuat. Jangan jealous sama orang kaya. Jangan negatif thinking sama orang. Jangan-jangan dia kaya karena Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya susah payah tidak akan berubah. Tarik seperti apa? Mungkin kamu nangis itu. Tuhan ini pelanggan akan tombol banyak yang datang. Kamu perlu melakukan sesuatu. Saya melayani teman-teman di tempat pengusaha sudah biasa. Kalau kita ketemu di sudah tanya kemarin, jam sebelum ketika kita bicara secara muslim, saya mengatakan, kenapa saudara? Nah, itu kalau sudah sampai pada cerita semua aset saya dijual, bayar hutang, saya kasih hutang. Mendengar cerita begitu? Timbul pertanyaan, kalau begitu mau bisnis apa? Mau dagang, sudah ada dagang.
Mau bisnis apa? Hampir dapat dikatakan kalau kita mau bisnis, semua bisnis sudah ada. Dari segi modal orang lebih banyak. Tapi kalau kita tidak melakukannya, bukan seperti itu. Do the right order. Tetap kerja keras dan beriman. Berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti memberkati apa yang sampai. Kita berkata ketika janda itu tampil sebuah berisi beberapa episode dan mulai mengisi bejana-bejana. Lalu kita berkata, semua bejana-bejana yang kosong itu menjadi penuh. Mujizat Tuhan terjadi karena kerja keras disertai dengan iman. Ayat apa? Harapan. Yang kedua, baik bodoh. Maka yang ketiga ada penyakitnya orang percaya tolong padahal jarang ketemu di jalan nyalip. Tidak bicara, apalagi Shalom, shalom, shalom. Sebagai tiga benar saudara, pasti bukan. Pasti kita bawa ke gereja dong. Mari, bro. Kita berdoa. Shock saya. Kok bisa? Ini orang Batang Hidung kita pernah mau ke gereja. Tiba-tiba ngajak berdoa. Jadi berharap tidak ada jemaat yang tiba-tiba rajin berdoa ya. Maksud pendetanya ya. Nah, ternyata punya banyak. Setelah berdoa, besok kita datang tiap hari. Ditelepon tiap hari. Rupanya saudara punya banyak. Ini case terjadi pada teman saya. Kepala ini teman saya di orang 87. Dia bilang begini, bro, tahu ada case dalam Tuhan. Saya bilang, ini cuma ada utang Tuhan. Oh, terus yang malam terjadi. Satu ketika pas malam, saya diminta untuk datang ke tempat tanah yang akan dibuat supaya tanah ini dijual. Belum bisa bayar utang karena dikubur-kubur sama dekor. Terus apa terjadi? Beberapa bulan kemudian setelah saya doakan mujizat terjadi. Terus apa selanjutnya? Saya telepon di masjid.
Come to the right place. To the right one. Ketiga, use. Gunakan berkat Tuhan dengan tepat. 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-6 sampai 7. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi itu, dan orang itu berkata, pergilah jualan minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari engkau serta kamu tanya, ini jemaat kalau sudah doakan, sudah dilayani, mujizat terjadi, report lagi tidak ke gembala atau ke para hamba Tuhan, pertolongan sudah terjadi. Halo, atau cicing wae, diam-diam, pastor doakan, puji aku, santai, saudara ya. Begitu dijual, nggak ngomong-ngomong. Kalau itu sudah dijual. Orang doakan butuh mobil, didoakan dapat, ngomong enggak? Kalau sudah dapat, terlalu banyak permohonan permintaan jemaat untuk dikonseling, untuk didoakan, tapi tidak pernah menikah. Ini penyakit zaman now. Yang sampah-sampah, yang berat-berat, yang konflik-konflik disampaikan. Tapi yang senang-senang, yang happy-happy, yang bahagia, yang enjoy-enjoy. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Setelah mujizat terjadi, perhatikan baik-baik umat Tuhan. Janda ini tidak buat apa-apa. Sebenarnya janda ini bisa forget it. Bisa melupakan. Tapi sampai ayat 6 sampai dengan ayat ke-7. Janda ini lupa. Opsi. Pastor, pendeta, mujizat sudah terjadi. Yang orang berdua, Pak. Ada, lupakan saja gitu, Denis. Bisa terjadi. Tapi dia datang kembali kepada Elisa. Bapak, tidak terjadi. Apa yang harus maka Nabi Tuhan itu berkata, jualah minyak itu, bayarlah, umat Tuhan karena tithing itu merupakan milik kita. Engkau diberkati oleh Tuhan. Maliaki 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah? Mengembalikan persepuluhan, menunjukkan kita taat dan yang bergantung, berharap pada sumber berkat, yaitu Tuhan. Yang kedua, menabur finansial di ladang Tuhan. Nanti dibaca sendiri 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Menabur, memberi yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan. Bila dilakukan dengan sukacita, maka kita akan berkat.
kemudian menggunakan uang dengan skala prioritas. Matius 6 ayat 25 bagian B berkata, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada. Ini bicara soal prioritas. Hidup sehat itu jauh lebih penting daripada apa. Tubuh sehat itu jauh lebih penting daripada pakaian kamu pakai. Yang terakhir adalah kenapa? Pengkhotbah 3 ayat 6 berkata, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, dan ada waktu untuk firman Tuhan hari ini simpel. Miracle Francis. Ada 3 kamu drivers datang pada pribadi, yaitu jangan pernah curhat, jangan pernah sharing, jangan pernah bicara kepada siapapun kecuali kepada orang, karena manusia itu cenderung ember. Ngomong-ngomong ya. Dari A sampai Z kata kuncinya apa? Jangan ngomong-ngomong ya. Tapi semua sudah jadi rahasia. Kedua, lakukan saran dengan hati. Yang ketiga, use the gunakan balikan kali. Perhatikan penggunaan dengan skala prioritas. Mari kita bangkit bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu. Dan bikin sebagai doa penyerah. Keyakinan yang kuat bahwa Tuhan pasti menolong. Kuasa Tuhan. Kuasa-Mu kelihatan mustahil bagimu, itu sangat bagimu. Satu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, musibah pikirnya, bukan karena kekuatan, namun Kamu yang Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu Yesus Kristus pencipta langit dan bumi. Dengan segala isinya termasuk kami manusia. Kami mengakui Engkau adalah Tuhan
yang bukan hanya ada dalam iman, tapi juga ada dalam sikap. Hari ini kami berdoa. Izinkan kami mengalami mujizat itu. Sebab janda menyembah Yahweh, kami menyembah Yesus. Tuhan yang sama. Janda mengalami mujizat breakthrough. Kami juga kami merindukan Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini jumlahnya bertambah. Kualitas imannya juga bertambah. Ada jiwa-jiwa baru yang datang. Ada orang-orang yang punya hati untuk menyerahkan hidup menjadi pelayan-pelayan yang mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami merindukan jemaat-Mu Tuhan mengalami terobosan finansial. Yang belum dapat pekerjaan, dapat pekerjaan. Yang ingin menambah usaha pengembangan pendapatan, mendapatkan yang terbaik. Kami berdoa untuk jemaat yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus. Ikut jamak. Sembuhkan dengan kuasa kekuatan yang dahsyat. Kata Ibu Pendeta Lucia sebagai gembala bersama keluarga. Semua tim penggembalaan menjadi solid, menjadi melihat rencana dan kehendak Tuhan yang luar biasa. Bamu sudah selesai berbicara yang kudus. Jebakkan firman-Mu dengan kekuatan kuasa. Terima kasih Tuhan. Jauh dari apa yang kami pikirkan dan doakan, Engkau mengerjakannya bagi kami. Terima dengan iman. Kita mengalami terobosan finansial. Kita mengalami kesembuhan. Kita mengalami kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga. Kita mengalami kelegaan. Terjadi pertumbuhan ledakan jemaat yang luar biasa di tempat ini. Dan perkara-perkara besar Tuhan kerjakan. Mujizat Tuhan masih terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Iya. Itu satu contoh khotbah lengkap tekstual ya, yang penting untuk kita perhatikan. Saya kira kita break dulu ya. Boleh ya? Nanti kita lanjutkan lagi. Sebentar. Ya. Ya, teman-teman, mohon responnya. Saya mau tanya. Keywordnya untuk khotbah ini apa? Silakan. Sister Rangai Baru. Halo. Brother Faili. Sister Priscilla. Ya, siapa saja yang mau merespon kalau begitu? Coba. Ibu Patrick, Sister. Silakan. Saya coba lah, Pastor. Ah, Mukjizat di tengah krisis, Oke. di mana mengajar kita untuk datang kepada orang yang tepat,
Oke. Dan Yang pertama, yang kedua adalah do the right order. Dan yang ketiga, kita perlu mengembalikan persepuluhan, yang mana mengajar kita untuk mengembalikan persepuluhan yang merupakan haknya Tuhan. Dan yang kedua itu menabur oke. finansial di ladang Tuhan. Dan seterusnya kita harus melakukan saran dengan tepat sesuai firman Tuhan, yakni Oke. kerja keras dan beriman bahwa Tuhan pasti menolong. Ya, bagus. Ya. Jadi judulnya adalah Miracle in Crisis, mujizat di tengah-tengah krisis. Maka introduction-nya, pendahuluannya sebagai pengantar yang menuntun kepada tema, bicara juga tentang krisis. Karena teks itu memang teks krisis. Perhatikan, ada perbedaan teks 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7 dengan khotbah topikal. Karena garis besar yang muncul dalam khotbah tekstual ini semuanya adalah dari 2 Raja 4 ayat 1-7. Walaupun teks-teks penerapannya menggunakan teks di berbagai tempat, PL dan PB, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tapi kajiannya bersifat induktif. Mujizat di tengah-tengah krisis 1, come to the right person, ayat 1-2. Datang pada pribadi yang tepat. Dalam hal ini siapa? Elisa. Itu tidak bisa terjadi kalau janda tidak takut Tuhan dan punya hubungan yang dekat dengan Nabi Elisa, sehingga bisa bicara terbuka. Yang kedua, do the right order. Bukan hanya datang pada pribadi yang tepat, sehingga terjadi pelayanan penggembalaan, pastoral ministry. Tapi juga do the right order, lakukan saran dengan tepat. Elisa tidak buat mujizat loh. Mujizat terjadi karena Elisa memberikan saran. Dan saran itu membutuhkan 2 hal. Yang pertama apa? Hard work, kerja keras. Janda lagi susah nih, suaminya lagi mati. Kedua anaknya akan dijadikan budak karena hutangnya banyak. Tapi diminta untuk minta bejana kepada tetangga dalam jumlah yang cukup banyak. Yang kedua harus kerja. Bukan hanya kerja keras, tapi beriman. Berimannya di mana? Bawa bejana-bejana itu ke dalam rumah, tutup pintu. Dan tuang hanya sebuah buli-buli loh. Dibandingkan bejana itu kan tidak sebanding. Bejananya sudah banyak, buli-bulinya cuma 1. 1 buli-buli dengan 1 bejana saja sudah tidak sebanding. Tentu lebih besar bejana dibanding buli-buli, apalagi bejananya banyak. Itulah yang disebut dengan faith. Nah, yang ketiga, use direct blessing, gunakan berkat Allah dengan tepat. Saya kan sudah ngomong tadi. Ini janda ini sebenarnya forgetted dengan Elisa, no problem. Menurut pendapat, pikiran, perilaku orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Elisa sudah disebutkan. Tapi perhatikan, ini janda tidak buat apa-apa. Setelah dia diberkati, semua bejana penuh dengan minyak. Yang dilakukan kembali report. Bapak Elisa, Boksu, pendeta, pastor, mujizat sudah terjadi. Mau ngapain lagi nih? Kasih tahulah. Jualah hutangmu. Jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari sisanya. Memang tidak ada penjelasan tentang tithing, perpuluhan di situ. Tapi normal wajarnya apa? Setelah diberkati, kembalikan perpuluhan, beri untuk pekerjaan Tuhan, pakai, dan jangan lupa
menabung. Karena ada masa di mana kita mengalami kesulitan, kita butuh uang. Ya, silakan. Teman-teman lain yang mau komentar. Selain Ibu Beatrix, silakan. Bagaimana Pak Laib, Okium, sudah mulai sehat? Atau masih di hospital nih? Ya, Ibu Pendeta Aide. Ada respon? Dokter, saya masih di Hospital ya? hospital. Ya, oke. Kita doakan cepat sembuh ya. Oke. Eh, Dokter Jovis. Silakan Dokter Jovis. Apa yang ditangkap? Apa yang membuat bisa semakin memahami? Ada sesuatu yang ditambahkan? Lebih utamanya bisa enggak Brother Dr. Jovis buat semacam eksekutif summary ringkasan supaya saya bisa mengukur bahwa ini bisa dipahami. Jangan lupa loh, sasarannya kita apa? Khotbah dengan baik dan benar tanpa teks. Catatan. Oke, dokter. Saya coba. Khotbah ini adalah jenis khotbah tekstual, di Good. mana teks yang diambil ialah daripada 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 hingga 8 atau 1 7, sorry. hingga 7. 7. Oke. Ya. Dan pengkhotbah telah memilih tema daripada teks ini, yaitu Miracle in Crisis. Dan melalui daripada judul itu, tema itu, pengkhotbah telah membuat pendahuluan mengenai krisis dan membutuhkan miracle pada berkenaan dengan Oke, sebentar. Saya tanya dulu. Menurut Dr. Jovis, apakah introduction itu menuntun mengantar kepada tema match enggak dengan temanya kira-kira? Sebab sebelum tema disebutkan harus ada pendahuluan. ya dia punya pendahuluan dengan tema dia match. Nah, itu dulu. Itu harus cek ya. Kalau enggak bisa. Karena gini, tidak perlu pendahuluan itu kalau tidak mengantar kepada tema. Khotbah yang benar itu kan dimulai dengan pendahuluan. Nah, pendahuluan itu intinya apa? Kita harus tahu intinya harus menuntun kepada tema sebagai pembuka. Oke ya, terus. Yang kedua pertanyaan saya, apakah Miracle in Crisis itu menurut Dr. Jovis sudah cocok dengan teks 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7? Betulkah ada krisis itu? Kalau tidak silap saya tadi, dia punya pendahuluan ialah berkenaan dengan krisis COVID-19. So kita umat manusia sangat dalam krisis yang tidak pernah kita rasakan sebelum ini. Jadi kita membutuhkan miracle daripada Tuhan, sama seperti dalam teks tersebutlah. Berarti nangkap ini ya, sudah terkoneksi nih ya, gaya berpikirnya sudah mulai ya. Oke, kedua, apakah betul 2 Raja 4 ayat 1-7 itu ada bicara tentang krisis? Iya, betul. Yang berbicara tentang krisis. Ada miracle? Ada miracle? Iya, ada miracle. Oke, berarti terjawab ini ya. Caranya begitu kan? Oke. Ya. Sekarang garis besarnya coba. Garis besar pertama apa? Oke, garis besar pertama ialah pengkhotbah memberikan 3 garis besar. Yang pertama, datang kepada pribadi yang tepat. Ayat berapa? Dengan memberikan ayat Matius 11 ayat 28. Enggak, ayat utamanya. Ayat pendukungnya dulu. Datang kepada pribadi yang tepat itu diambil dari mana? 1-2.
Ya, Nah, ya, ya. 1 sampai 2. Nah, setelah itu mengalami 3 perlakuan ya. Coba perhatikan, mengalami 3 perlakuan. Yang pertama apa? Penjelasan. Betul nggak? Ya, betul. Apakah ayat 1 Menjelaskan. sampai apakah ayat 1 sampai 2 dijelaskan? Ayat 1 dengan 2 berkenaan dengan Dijelaskan. janda datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Nabi Elisa. Ya, terus coba explain lagi. Terus. Ya, Teruskan. Nabi Elisa, yaitu dia berjumpa ataupun datang kepada pribadi yang tepat, yaitu uh, sorry ya, susah sedikit ya. Maksudnya dia bukan cari, kita mencari Oke. kepada Tuhan, Oke. bukan kepada Baal atau paranormal. Oke. Itu yang pertama. Jadi teks itu setelah garis besar disebut harus dijelaskan. Tekstual ya. Karena di Ya, tekstual setiap outline itu harus ada ayatnya dari mana. Ayat pokok loh ya. Ayat pokok itu artinya apa? Teks utama yang dijadikan nats. Dalam hal ini 2 Raja 4 ayat 1 sampai 7. Nah, kemudian apakah ada ilustrasi? Ada, ya kan tadi kan? Betul? ada. Nah, Sebenarnya tadi eh. dia punya suara tidak berapa jelas, so saya terpaksa bergantung dengan buku. Oke, oke, oke. Ini untuk memahami khotbah itu, tapi sebenarnya khotbah itu dia tidak 100% sama dengan yang dalam teks. So, Ya, ada banyak intipati dalam khotbah itu yang tidak jelas, tidak didengar sebab masalah dia punya voice tidak berapa jelas. gitu ya. Oke. Terus So banyak penerapan ada. info yang Ah, betul. Ada banyak penerapan tadi. info Ada penerapan enggak tadi? Ada penerapan? beneran. Implication? Kalau mengikut teks ini penerapannya ialah Matius 11 ayat 28 dan Mazmur 50 ayat 15. Eh, Nah, jelas ya? Ada ya? Oke. Nah, terus garis besar kedua apa? Oke, garis besar kedua ialah lakukan saran dengan tepat ataupun dalam Inggrisnya do the right order. Ayat berapa? Ayat 3 hingga 5. Oke. Ada Ayat 3 penjelasan hingga ya? 5. Ada penjelasan? Ayat 3 hingga 5. Penjelasannya ada? Ya, penjelasannya ialah Ah, Nabi Elisa, kita memerlukan kerja keras dan juga iman. Membutuhkan ya, oke. kerja keras Mungkin dan mungkin iman. tidak oke. Mungkin yang saya tulis tidak sama persis yang dikhotbahkan karena mengalami pembaharuan kan. Tapi pada Ya, ya, prinsipnya itu adalah sama ya, sama. sama. Terus ada penerapan juga ya, ada ayatnya ya. Sebenarnya kalau mau cukup 1-2 ayatnya sudah cukup ya untuk penerapan ya. Jangan banyak-banyak. Karena ini kan khotbah kan harus dihafal kan. Harus dihafal. Ya, Jadi dia harus buat sistematis, singkat. ya betul. Kalau enggak nanti susah. Kan iklannya apa? Bukan sekedar iklan kan, bangun tidur bisa khotbah. Saya berpikir bagaimana caranya nih semua student setidaknya punya 3 bahan khotbah unggulan. Di mana setiap kapan, di mana saja bisa dipakai. Gitulah. Ya. Oke, yang ketiga apa? Ketiga ialah gunakan berkat Allah dengan tepat, diambil daripada ayat 6 hingga 7. Ya, user Dan blessing ya, sudah jelas penjelasannya itu ya. Bagaimana caranya, ya, jangan lupa perpuluhan, ya kan? ya Jangan itu lupa beri pekerjaan Tuhan, jangan lupa memanage keuangan ya. Nah, salah penutupnya satu juga ada kan? Terus penerapannya. lagu, ya, terus lagu penutupnya juga harus cocok itu mujizat itu nyata. Cocok nggak kira-kira?
Cocok, Pak. Cocok, Dokter. Cocok. Nah, itu Berkaitan satu dengan contoh. mujizat. Mujizat. Itu satu contoh. Nah, itulah yang membuat saya yakin bahwa kalau Bapak Ibu melakukan seperti treatment yang saya minta ini, Anda akan menjadi manusia unggul dalam berkhotbah. Coba kasih testimoni apa yang Anda dapatkan. Karena begini, mohon maaf, tidak berlebihan kalau saya berkata bahwa kalau Anda ikut kelas ini tidak dapat sesuatu yang baru dan lebih baik, itu artinya kelas ini percuma. Webinar ini percuma. Begitu kan? Tapi kalau ini bisa mengequip kita dan membuat kita menjadi efektif, itu berarti bermanfaat. Gitulah. Ini kita baru 2 kali pertemuan loh. 2 kali pertemuan. Dan saya memberikan diri saya sendiri sebagai contoh dalam berkhotbah. Bukan orang lain ya. Tujuannya apa? Supaya Bapak Ibu yakin bahwa saya ini betul-betul memulai menjadi contoh. Bukan mencontoh orang lain. Begitulah. Ya, silakan. Ada tambahan-tambahan lagi teman-teman yang lain? Silakan. Kita masih ada waktu ya. Silakan. Oh, Pastor. Ya. Ada pertanyaan Ya, Kak? saya ada pertanyaan, Pastor. Ya. Tentang semalam yang saya tanya tentang khotbah reform Injili itu yang saya mau tahu. Ya, kita akan ada waktunya, kita akan sampai di sana nanti. Jadi ini kita harus cepat-cepat, pelan-pelan ya. Kita habiskan dulu tekstual sama topikal tekstual, baru kita masuk di ekspositori dan reform Injili. Pasti sampai di sana ya, jangan khawatir. Oke, Pastor. Harap Thank you. bersabar sedikit ya, Bu Patrick ya. Pasti sampai di sana. Jadi kita rencananya ini akan ada 2 kelas. Yang pertama itu modern biblical preaching, yang kedua advanced biblical preaching. Ya. Oke, thank you. Ibu Patrick yang serius nih ya. Gimana Ibu Patrick, ada pengalaman tertentu kira-kira yang membantu menolong dengan kelas-kelas yang kita buat ini? Kalau saya perhatikan, Pastor, Mempermudahkah atau membuat jadi semakin susah? perlu banyak latihan lah, Pastor. Saya perhatikan. More practice ya. Ya, perlu banyak buat khotbah. Saya secara pribadi di masa senggang, masa tidak bekerja itu saya akan duduk di satu tempat yang sunyi dan saya ambil masa untuk berdoa sekejap, menyembah, dan kemudian saya siapkan khotbah. Bagus. Saya persiapkan awal karena saya tahu bila masa saya akan dibagi tugas dan apa yang Roh Kudus ingatkan melalui pembacaan Alkitab yang saya baca itu akan saya catat dan kemudian saya buat khotbah. Dan kadangkala itu saya hiking itu ada sesuatu yang membuatkan saya boleh menulis dan Roh Kudus ingatkan tentang hal itu ketika berdoa atau membaca firman Tuhan. Jadi saya gunakan itu sebagai tema daripada firman Tuhan yang saya sampaikan, dan dalam masa yang sama saya bagi ilustrasi tentang kejadian yang berlaku. Ya, itu oke. Itu Jadi saya pikir pakat ya. memudahkan sedikit lah, Pastor. Itu dari saya lah. Thank you, Pastor. Good. Jadi ada 2 sebenarnya preaching ini. 1, jam terbang. Yang kedua, penyerahan. Jam terbang itu apa? Semakin sering orang berkhotbah, dia semakin mantap. Kedua, penyerahannya, hidup sucinya, baca firman Tuhannya, mungkin juga berpuasanya, hidup berkenannya. Karena ini kan kita tidak lagi pidato. Kita kan lagi menyampaikan message, the word of God. Firman Allah ini. Gitu ya. Ya. Mungkin satu orang lagi mau berikan pernyataan atau pertanyaan, silakan. Sebelum kita close malam ini. Silakan teman-teman.
Kita akan ketemu di 3 minggu depan ya. 3 minggu depan. Nah, maksud saya adalah Bapak Ibu selama 3 minggu ini silakan buat 2 khotbah, topikal dan tekstual ya. Kemudian nanti kita akan revisi. Karena begini, yang menjadi pembuat masakan itu adalah Bapak Ibu, bukan saya lagi nantinya. Yang akan mempersiapkan khotbah, menyusun khotbah dan berkhotbah itu bukan saya lagi, tapi Bapak Ibu kan. Makanya kelas ini ada. Ini kan bukan kelas seperti teologi sistematika gitu ya. Tapi ini kan kelas apa? Kelas khotbah yang harus dipraktekkan. Jadi ini tekanan utamanya sebenarnya itu ada pada more practice, bukan konsep semata-mata. Kalau konsep itu bisa dimengerti, tapi pertanyaannya bagaimana waktu melakukannya. Itu berbeda ya. Ya, ada kira-kira? Kalau enggak ada kita tutup dalam doa ya. Setelah itu kita foto bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk kebaikan kemurahan cintamu. Terima kasih untuk kelas malam ini. Bisa selesai karena anugerah-Mu. Sekali lagi kami berdoa untuk keluarga besar yang ditinggalkan oleh Bapak Pendeta Ronald Sumigar yang hari ini berpulang ke rumah Bapak. Untuk istri, kami berdoa untuk Bu Sophie, semua anak mantu cucu dalam damai sukacita ketenangan daripada Allah. Kuatkan teguhkan untuk peristiwa duka ini. Dan kami berdoa untuk FGF yang ada conference ataupun juga pertemuan para leader agar Tuhan buat berhasil semuanya. Kami memuji menyembah Engkau. Berkati kami semua dalam kasih sayang kemurahan-Mu. Berdoa juga untuk Pak Laib agar Tuhan tolong menyempurnakan untuk kesehatan fisiknya dalam kekuatan kasih. Terpuji nama-Mu Bapak. Kami bersyukur mengakhiri webinar ini dalam nama Yesus. Amin. Iya, terima kasih ya Oke, semuanya terima kasih, ya. Pastor.